Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Sehat semua ya? Ketemu lagi dengan saya Frihandina. Sekarang kita sudah ada di topik 9, yaitu akan membahas terkait Accounting for Intangible Asset di bagian introduction-nya. Ada yang tahu intangible asset? Oke. Kita cari tahu ya. Ada 3 karakteristik dari aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah pertama, apakah dapat diidentifikasi, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang kedua, tidak mempunyai wujud secara fisik. Dan yang ketiga, bukan merupakan monetary asset. Contoh dari aktiva tetap tidak berwujud yaitu paten, copyright, daftar pelanggan, software komputer, lisensi, dan franchise. Pengukuran aktiva tetap tidak berwujud ada 2. Jika aktiva tetap tidak berwujud tersebut dibeli dari pihak lain, maka nilai dari aktiva tetap tidak berwujud dicatat sebagai biayanya. Contoh biayanya itu adalah biaya pembelian atau biaya perolehan dari aktiva tetap tidak berwujud, biaya legal, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga aktiva tetap tidak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Yang kedua, jika aktiva tetap tidak berwujud tersebut dihasilkan secara internal oleh perusahaan, maka perusahaan harus melihat biaya research and development sehubungan dengan pembuatan aktiva tetap tidak berwujud tersebut. Nah, pertanyaannya, apa sih biaya research and development itu? Biaya riset atau research pada R&D adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Dan yang kedua, biaya pengembangan atau development dalam R&D adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produk komersial atau pemakaian. Research and development. Entitas membebankan seluruh biaya riset, sedangkan untuk biaya pengembangan, development, entitas dapat mengkapitalisasi biaya yang dikeluarkan hanya ketika entitas kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Ada 6 kategori yang masuk ke dalam aset atau aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, aktiva tetap tidak berwujud sehubungan dengan pemasaran. Contoh, merek dagang atau nama dagang, nama domain internet, atau perjanjian non-kompetisi. Aktiva tetap tidak berwujud dalam kategori ini biasanya mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas, maka entitas tidak perlu melakukan amortisasi. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud sehubungan dengan relasi pelanggan. Contohnya ada daftar pelanggan, order atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual dan non-kontraktual. Aktiva tetap tidak berwujud dalam kategori ini diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Ketiga, ada aktiva tetap tidak berwujud sehubungan dengan artistik. Contoh, karya seni sastra, karya musik, gambar, foto, video, dan materi audiovisual. Aktiva tetap tidak berwujud dalam kategori ini diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud sehubungan dengan kontrak. Contoh, waralaba dan lisensi perjanjian, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak supply and service. Ya, aktiva tetap tidak berwujud dalam kategori ini diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Namun, jika aktiva tetap tidak berwujud ini mempunyai masa manfaat tak terbatas, maka entitas tidak perlu melakukan amortisasi. Yang kelima, aktiva tetap tidak berwujud sehubungan dengan teknologi. Contohnya, paten atas teknologi atau formula, lalu entitas membebankan seluruh biaya riset, sedangkan untuk biaya pengembangan development, entitas dapat mengkapitalisasi biaya tersebut. Dan yang keenam, ada goodwill. Secara konseptual, merupakan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari entitas lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.
yang tidak diidentifikasi secara individu dan secara terpisah diakui. Jadi goodwill itu adalah cost of the purchase dikurangi identifiable net asset purchase. Ini ada contoh soal. Ya, Belco mengeluarkan $180.000 dalam biaya hukum pada tanggal 1 Januari untuk berhasil mempertahankan paten. Masa manfaat paten adalah 20 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus. Bell mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir 2015. Jurnalnya adalah jurnal yang pertama ya, mengeluarkan biaya paten pada cash sebesar $180.000. Nah, di akhir tahun dia mencatat amortisasinya. Patent amortization expense pada paten sebesar 9.000. Itu hitungannya bisa kita lihat di slide ya. Nah, begitu untuk menjurnal biaya hukum dan amortisasinya. Lalu ini ada lagi nih. Lisbon Co membeli paten dari Barca Co sebesar $220.000 pada tanggal 1 Juli. Pengeluaran senilai $68.000 untuk biaya litigasi dibayar tanggal 1 Juli. Lisbon Co memperkirakan bahwa masa manfaat paten akan 20 tahun dari tanggal akuisisi. Siapkan perhitungan nilai tercatat paten pada tanggal 31 Desember. Nah, ini ada cost of patent, lalu dikurangi amortisasi. Penghitungan amortisasi bisa dilihat ya. Nah, dapatlah carrying value, lalu ada cost of successful defense, dan ada carrying value ditambah 187 tambah 68 tambah 225 dikurangi dengan amortisasinya. Nah, dapatlah carrying value at 31 Desember. Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for intangible asset di bagian impairment to intangible asset. See you!